Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam. selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Ibu Profesor Dr. Tulis Ikawati Apoteker selaku narasumber dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul bersama secara online melalui Google Meet ini. Pada kesempatan yang baik ini, kami dari kelompok 5, golongan 2, English for Pharmacy dari kelas C, akan melakukan wawancara dengan Prof. Dulis dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah English for Pharmacy. Di sini, saya Ernita Aprila akan memandu jalannya interview ini. Adapun teman-teman kelompok kami terdiri dari 7 orang, yaitu Esther, Fadila, Erwin, Fauzan, Serina, Fanny, dan saya sendiri. Wawancara ini akan mengangkat topik mengenai rheumatoid arthritis dan narasumber kami adalah Prof. Dulis. Beliau adalah seorang guru besar dari Fakultas Farmasi UGM dengan spesialisasi di bidang farmakologi dan farmasi klinik. Sebelumnya saya ingin menanyakan kabar Ibu dulu. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Baik, alhamdulillah. Sedang sibuk apa kira-kira Ibu? Banyak, macam-macam. Ya, banyaklah tugas deadline mereview paper. Kemudian sebenarnya ada beberapa meeting juga. Nanti siang juga ada pertemuan. Kuliah juga. Semoga berjalan dengan baik ya Bu. Amin. Baik, sebelum memulai wawancara, saya akan menjelaskan terkait mekanismenya. Teman-teman dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu, kemudian langsung bertanya secara open mic kepada narasumber. Dan setelah itu, Prof. Dulis dipersilakan untuk langsung menjawabnya. Baik, selanjutnya, saya persilakan kepada teman-teman untuk segera mengajukan pertanyaannya terkait rheumatoid arthritis. Kepada teman-teman, kami silakan. Ya, permisi Anita. Ya, permisi Ibu. Saya Fani izin bertanya terkait rheumatoid arthritis. Ya, kelompok kami sudah sempat membahas berdiskusi terkait rheumatoid arthritis sendiri, yang mana RA itu kan sebuah peradangan pada sendi yang menyebabkan bengkak dan kaku pada persendian seperti di otot, ligamen gitu ya Bu. Nah, tapi kami masih belum begitu memahami terkait RE sendiri. Nah, kemudian RE ini di pandangan Prof. Zulis sebagai seorang farmasis itu gimana ya Bu? Karena di masyarakat juga nggak kayak pengetahuannya kurang begitu memahami gitu tentang RE gitu. Terima kasih. Oke, langsung aja ya. Jadi terima kasih teman-teman adik-adik yang udah meluangkan waktu ya. Jadi gini, RE atau rheumatoid arthritis itu adalah penyakit radang sendi ya. Jadi arthro itu kan sendi. Itis itu inflamasi atau peradangan. Nah, jadi peradangan pada sendi. Tapi penyakit artritis itu sebetulnya banyak sekali jenisnya. Nah, salah satunya adalah rheumatoid arthritis itu. Orang awam sering menggunakan istilah rematik gitu ya. Oh, saya kena rematik ya. Tapi sebenarnya rematik itu sendiri agak mislead ya. Jadi rematik itu sebenarnya yang mana? Karena sebetulnya ada lagi penyakit yang di persendian yang juga commonly terjadi di orang itu adalah osteoartritis. Osteoartritis itu terjadi karena terjadi karena degeneratif ya. Jadi biasanya lebih kepada berkurangnya tulang rawan, jadi terjadi degenerasi atau pengurangan dari tulang rawan di persendian, dan itu sifatnya lebih lokal. Ya, lokal itu artinya bisa di salah satu tempat ya. Bedanya dengan rheumatoid arthritis is immunological disorder. Ya, dia adalah penyakit autoimun. Makanya sifatnya lebih sistemik. Sistemik itu artinya dia bisa mengenai berbagai tempat dan itu simetris gitu. Jadi bisa kiri kanan gitu ya. Jadi dan itu bisa mengenai juga sendi-sendi yang kecil. Jadi di sendi seperti tangan kayak gini ya. Sedangkan osteoartritis
itu kebanyakan di sendi-sendi yang menumpu berat badan. Jadi kebanyakan di tulang, di lutut, di panggul, seperti itu tuh banyak. Dan itu tidak harus simetris, kadang hanya salah satu aja gitu. Tapi the similar dari dua ini adalah dia adalah pada sendi dan dia bersifat kronis. Ya, sifatnya kronis artinya dia adalah penyakit jangka panjang. Nah, kemudian perbedaannya lagi, ini saya kira ini perlu mengerti juga tentang perbedaannya karena itu sangat sering salah artikan gitu ya. Osteoartritis itu tadi ya penyakitnya degeneratif, dia tidak penyakit tidak sistemik ya. Sehingga pengobatannya kita biasanya lebih banyak menggunakan simptomatik ya, jadi mengurangi gejala menggunakan NSAID. Dan kadang-kadang ada juga tambahan misalnya injeksi hyaluronat ataupun obat-obat yang gampangnya itu bahasa awalnya itu vitamin sendi gitu. Jadi untuk meningkatkan kartilago seperti itu. Tapi untuk rheumatoid arthritis kita menggunakan adalah imunosupresan. Sangat berbeda sekali. Imunosupresan itu adalah obat-obat yang menekan sistem imun. Kenapa? Karena penyakit ini adalah penyakit autoimun. Jadi imun sistemnya berlebihan terhadap satu faktor yang ada dalam tubuh sendiri, di mana salah satunya adalah rheumatoid factor. Jadi ada di dalam ketika kita nanti akan ketika dokter mendiagnosa suatu rheumatoid arthritis, salah satu yang dilihat adalah rheumatoid factornya, diukur dan itu biasanya tinggi. Ya, nah, selain rheumatoid factors ada juga yang namanya anti-CCP ya, ada semacam protein khusus gitu yang dia akan elevated ketika pada penyakit rheumatoid arthritis ini dan itu menjadi penanda yang khas juga. Nah, itu merupakan penanda pada penyakit rheumatoid arthritis ya, the different dengan si osteoartritis gitu. Nah, itu yang orang-orang sering nggak paham, saling tertukar ya. Oh ini dan juga gini, osteoartritis itu kebanyakan adalah pada usia lanjut. Karena itu adalah penyakit degeneratif. Tapi bisa juga terjadi pada usia yang lebih muda ketika dia obesitas. Ya, ada faktor risiko obesitas karena menumbuh berat badan, tulang rawanya gampang terkikis gitu. Ya, juga mungkin yang sering dengan beban ya. Jadi misalnya kayak atlet ya, misalnya yang dia sering itu juga ada risiko gitu. Jadi risikonya lebih ke situ. Tetapi untuk rheumatoid arthritis dia dijumpai pada usia lebih muda, bahkan usia produktif. Karena usia 20-an tahun seperti itu udah pada mulai kena rheumatoid arthritis karena ini adalah penyakit sistem imun dan sering dijumpai pada wanita. Itu bedanya. Jadi dari onset kejadiannya, kemudian juga dari patofisiologinya berbeda, ya. Kemudian memang jenis agak mirip ya, sama-sama di sendi. Tapi sendinya juga sedikit beda juga. Jadi kalau rheumatoid arthritis pada sendi kecil ya. Jadi kalau yang sampai parah itu sampai pada bengkok. Ya. Jadi not only the cartilage, tetapi juga dia bisa mempengaruhi tulang keras. Jadi nanti akan terjadi semacam kayak bukan pengorepasan tulang beda lagi ya, tapi nanti akan ada ya tadi berkurangnya massa tulang di sekitar sendi itu sehingga kemudian jadi bengkok. Itu biasanya pada bengkok-bengkok kayak gini, tangan maupun kaki gitu. Mbak Ernita dan adik-adik yang lain, ada yang mau diperjelas lagi mungkin dari yang saya sampaikan tadi? Oke, baik, terima kasih Ibu. Ya. Kalian semester berapa ya? Semester 3 Ibu. Semester 3. Oke. Belum dapat mata kuliahnya ya berarti ya. Soalnya sebetulnya ada di farmakoterapi. Udah dapat belum sih? Belum ya? Kalian belum dapat farmakoterapi ya? Itu nanti akan dijelasin di farmakoterapi sebenarnya. Mata kuliah farmakoterapi 1. Ada tuh penyakit artritis. Kebetulan saya ikut memberikan. Oke. Ada lagi? Ini mau ditanyakan? Baik, pada teman-teman yang lain, apabila ada pertanyaan, silakan diajukan. Jadi tadi ada osteoartritis, ada rheumatoid arthritis ya. Dan juga jangan salah, kadang-kadang ada juga orang gout ya. Ngerti gout nggak sih? Apa tuh? Yang asam urat ya. Itu juga kadang-kadang
dianggap sebagai penyakit rematik atau apa gitu. Padahal itu asam urat itu beda lagi ya. Jadi karena juga bisa mempengaruhi persendian ya biasanya ya. Jadi di kaki kayak gitu dari pembengkakan, oh ini asam urat gitu. Ya sama-sama nyeri, kalau nyerinya sama kira-kira. Oke, ada yang mau ditanyakan? Baik Bu, izin bertanya. Ya, Tadi dikatakan kalau gejala antara osteoartritis dengan rheumatoid arthritis itu kan mirip-mirip. Nah itu bagaimana nanti orang awam ini kan kurang tahu bedanya gitu kan. Terus saat pertama apa gejala pertama yang akan mereka sadari, terus lalu kapan mereka harus melakukan meminta diagnosis kepada dokter gitu. Iya, jadi gejala pada osteoartritis maupun rheumatoid arthritis kan memang agak mirip ya. Mesti ada pembengkakan pada sendi seperti itu ya. Cuman karena untuk rheumatoid arthritis itu sifatnya sistemik, itu kadang-kadang ada gejala-gejala yang lain gitu. Kadang-kadang ada yang kehilangan nafsu makan, apa gitu. Jadi lebih ke sistemik gitu. Memang kalau orang awam, masyarakat apa namanya, ya orang awam gitu, itu nggak bisa membedakan atau sulit untuk membedakan gitu, karena itu pun nanti harus ada diagnosanya tadi saya bilang. Jadi diperiksa. Jadi saya pernah tuh, kok sendiku lagi kok sakit ya gitu ya. Nah, terusan suatu kali saya habis dari satu kota ya, dari luar kota, pulang-pulang mulai dari turun pesawat itu kok rasanya kayak sakit gitu persendian. Dan gitu loh, kok kayak simetris ya gitu ya. Jadi udah bayanginnya yang udah enggak gitu, karena saya belajar, jadi saya tahu kan jadi cemas ya, karena saya tahu bahwa penyakit ini adalah penyakit yang bisa seumur hidup gitu, dan orang harus menggunakan imunosupresan itu hampir seumur hidup. Nah, terus akhirnya ya sudah, karena saya ingin memastikan ya, saya datang ke dokter. Dan kemudian dokter juga tidak bisa langsung ini ya. Saya bilang, dok, takut deh dok, karena aku simetris nih ya. Tangan pertama tangan sama tangan kiri itu kanan gitu, kaki gitu kan. Terus dokter minta saya cek lab. Jadi saya diberi pengantar untuk cek lab, dan salah satu yang diukur adalah CRP. CRP itu penanda peradangan. Kemudian ada lagi rheumatoid factor, ya, rheumatoid factor tadi. Itu ada di lab lab klinik kita bisa lakukan itu. Nah dari situ, udah kan sorenya saya masuk ke lab, paginya udah cemas aja, gimana ya besok. Nah, terus setelah saya lihat CRP saya tinggi. CRP itu adalah penanda adanya inflamasi. Jadi that's right, bahwa saya mungkin memang lagi inflamasi di peradangan gitu. Tapi RF saya, rheumatoid factor saya rendah atau normal gitu ya. Jadi, itu paling tidak bisa exclude lah, itu bukan itu. Jadi terus ketika saya ke dokter lagi, memberikan hasilnya, saya tanya, dok kok bisa ya kayak gini? Ya bisa aja mungkin virus seperti itu juga bisa gitu ya. Jadi itu akut ya, satu peradangan yang mungkin karena virus atau karena perjalanan gitu. Kemudian entah masuk dari mana, bisa saja menyerang gitu. Nah, habis itu ya cuma dikasih NSAID aja waktu itu, kalau nggak salah diclofenac atau apa gitu, sama apa ya waktu itu ya, kurkumin malahan kalau nggak salah tuh. Ya udah, cuman gitu doang. Ya habis itu sembuh gitu ya, mungkin beberapa hari lah gitu ya. Jadi kalau orang awam memang agak sulit membedakan ya. Cuman kalau kita lihat dari usia, kalau misalnya kita nih yang ditanya nih, karena kita udah belajar ya, mungkin ada dia udah belajar. Kalau masih muda, udah ada peradangan sendi seperti itu, maka kita boleh mencurigai arahnya kayaknya rheumatoid arthritis. Karena untuk osteoartritis itu biasanya pada usia lanjut biasanya, karena itu membutuhkan proses degenerasi. Jadi terjadinya itu kan degenerasi itu kan proses ya, bukan sesuatu yang tiba-tiba besok gitu kan. Karena pengurangan kartilago itu kan pelan-pelan gitu sampai satu titik dia kemudian menjadi bergejala gitu. Mungkin ketika awal mulai mengalami pengurangan kartilago atau tulang rawan itu belum akan berasa. Kalau masih ini ya, masih cukup gitu ya. Karena nanti lama-lama kalau udah makin tipis,
nanti kan gesek-gesek gitu, nah itu berkerasa sakit gitu loh. Nah itu kan proses. Nah jadi akan beda sama rheumatoid arthritis yang itu juga sebenarnya juga proses, tapi tadi biasanya dia terjadi karena memang sistem imun ya. Biasanya penyakit-penyakit autoimun itu terjadi pada usia muda. Jadi usia-usia produktif ya. Jadi 20-an tahun. Ya mungkin awal remaja, awal dewasa kayak gitu-gitu biasanya. Itu macam kayak lupus ya, mirip tuh kayak lupus ya, penyakit-penyakit autoimun gitu biasanya munculnya di usia-usia itu. Tuh. Jadi itu yang membedakan. Juga faktor resikonya. Jadi ya kalau osteoartritis biasanya mungkin orangnya obesitas kayak gitu-gitu. Ada mungkin faktor resiko yang lain yang mengarah pada terjadinya degenerasi atau kerusakan dari tulang rawan. Gitu Mbak Esther. Baik Ibu, terima kasih. Jadi memang harus diperiksa ya sebaiknya. Kalau memang ada masyarakat mesti mengalami suatu peradangan sendi yang mungkin kok lama nggak sembuh-sembuh ya. Mungkin kalau baru, jadi gini, inflamasi kayak gitu kan bisa akut, bisa kronis ya. Akut tadi yang saya rasakan lagi, sebenarnya itu saya akut aja gitu. Habis itu ya udah nggak terasa lagi. Nah kalau seperti itu mungkin nggak masalah tadi ya, mungkin entah infeksi apa gitu atau mungkin something ya. Tapi kalau yang kok nggak sembuh-sembuh sampai sebulan misalnya gitu ya, itu udah ini alarm ya. Oh ini there must be something wrong nih, kalau nggak diperiksa kita harus pastikan kira-kira ini kenapa gitu. Dia nyeri sendi kok nggak hilang-hilang sampai berapa lama misalnya gitu. Karena mungkin harus dipastikan tadi. Gitu. Oke, ada lagi? Silakan. Untuk pertanyaan berikutnya. Ya maaf menjual tadi Ernita. Ya. Saya mau nanya Bu, kalau tadi sesuai cerita Prof. Sulis kan, Prof. Sulis kan paham mengenai RE gitu ya Bu. Terus kita kan juga belajar, jadi kita tuh bisa tahu kalau misal bisa mencurigai gitu Bu. Nah kalau orang awam kan nggak paham apa-apa nih Bu. Nah kalau menurut Prof. Sulis sendiri sebagai apoteker ada saran atau edukasi gitu nggak Bu, biar orang awam tuh juga bisa ngerti kapan mereka harus mulai curiga dan memperkirakan mereka itu kemungkinan terkena RE atau enggak gitu Bu. Iya, jadi sebetulnya orang awam itu juga tadi saya bilang ada apa istilahnya alarmnya adalah durasi ya, karena ini penyakit kronis gitu. Jadi kalau tadi karena saya udah paham dan saya takut duluan, saya udah periksa duluan gitu, walaupun mungkin belum lama gitu ya, karena udah serem aja gitu merasa. Tapi kalau orang awam biasanya malah lebih santai ya, maksudnya nggak ngerti, jadi ini malah nggak apa-apa paling gitu kan. Cuma kalau kemudian berlama-lama dia kan pasti nggak nyaman. Nah dari nggak nyaman itu pasti dia akan pergi ke dokter atau apa gitu. Nah itu paling ya. Jadi memang kita lebih ke ini apa? Memang harus ditunggu dulu, jangan-jangan memang cuma akut aja gitu. Itu dengan obat analgesik biasa udah membaik lagi mungkin gitu loh. Jadi itu saya kira memang perlu ditunggu. Jadi kalau saya bilang tadi ya, kalau misalnya seminggu atau 2 minggu itu masih dibilang akut lah. Tapi kalau udah sebulan, 2 bulan gitu loh, kok nggak sembuh-sembuh gitu ya, nggak. Nah itulah kita mulai bisa mewaspadai. Jadi lebih ke ini dulu ya. Jadi ini ada satu cerita dari, jadi waktu itu saya apa namanya, pas lagi di sana, pas lagi ke dokter itu ada seorang mbak-mbak itu datang agak apa ya, terseok, bukan terseok sih, tapi pelan-pelan jalan gitu, duduk gitu. Terus waktu itu di dokter Nyoman ya namanya. Dokter Nyoman itu memang ahli rheumatologi ya. Terus si mbak-mbak itu duduk, kemudian satu ibu yang sebelahnya itu bertanya, sakit apa Mbak? Dibilang rheumatoid arthritis. Oh langsung saya kayak indera laba-laba saya langsung gitu ya. Kayaknya menarik nih. Aku wawancara, kemudian saya deketin. Sejak kapan Mbak dapat kena RA gitu? Sejak umur 20-an berapa gitu. Jadi dia habis lulus SMA gitu. Kemudian dia awalnya kok lututnya sering bengkak gitu loh. Bengkak, terusan agak sakit gitu. Ya, tapi saya biarin gitu.
Terusan ya paling biasa kan kita kalau orang awam kan juga paling apa diolesin apa dulu gitu kan. Ya tadi saya bilang mungkin cuman akut aja ya. Tapi kok terus kok lama nggak hilang-hilang gitu loh. Jadi biasanya kalau setelah dicek kok terus ada bengkak, kalau pagi-pagi kayak membengkak apa ya kayak apa lunak gitu loh, kayak dipegang itu kayak ya udem itulah ya. Nah kayak gitu-gitu. Nah sehingga dan itu karena nggak sembuh-sembuh, makanya dia baru datang ke dokter. Nah akhirnya kemudian kita yang saya bilang, saya pun waktu itu diperiksa dan diminta cek lab dulu, karena memang penandanya itu memang salah satunya adalah dengan tadi ya ada rheumatoid factor, atau mungkin ada lagi sekarang anti CCP tadi, ada satu penanda gitu ya, yang itu akan menunjang diagnosa dari rheumatoid arthritis gitu. Nah ini juga ada satu cerita yang lain ya. Waktu itu saya kan posting tuh di Facebook ya. Kebetulan saya ikut dalam satu komunitas RE gitu ya. Bukan karena saya penderita RE, tapi saya ingin menggali gitu ya. Karena saya mengajar tentang RE, jadi saya ingin menggali sebetulnya ada apa nih secara ini ya di apa penderita itu rasanya gimana gitu. Nah ada satu yang menceritakan awalnya dulu gimana Mbak. Nah, jadi dia dulu habis melahirkan, tiba-tiba sakit di pinggang kanan katanya gitu. Kemudian lama-lama bengkak di lutut. Kemudian dia bawa ke dokter saraf waktu itu. Dia pikirkan ini apa sakit saraf gitu ya. Di terapi akupuntur sampai 10 kali nggak berkurang. Gitu. Terus ke dokter tulang sempat nggak terdiagnosa juga. Jadi memang kadang-kadang di awal belum tentu bisa langsung terdiagnosa. Apalagi kalau kita datang ke ahli yang salah gitu ya. Jadi misalnya tadi akupuntur dulu lah atau apa gitu ya. Tapi kalau misalnya memang ke situ ya tadi kalau saya mendingan dokter yang memang ahli reumatologi gitu kan, dia udah langsung ngerti arahnya akan diperiksa apa gitu. Kemudian dia bilang dia pindah ke kota lain, di sana ada seorang dokter juga yang mengiranya adalah gout. Jadi gout itu tadi yang saya bilang asam urat tinggi kan juga gitu, kayak ada bengkak, ada sakit gitu. Nah, baru setelah itu disaranin pergi ke ahli rematik. Barulah di situ dia cek lengkap, ketahuan gitu. Jadi memang akhirnya kalau terlalu lama, tidak mendapatkan penanganan tadi ya, akan tadi jari-jari ini udah mulai bengkok. Dia bilang waktu itu, tapi jari-jari tangan saya udah mulai bengkok nih Mbak. Gitu. Awalnya bengkak, lama-lama bengkok. Sekarang lutut juga sudah nggak bisa ditekuk katanya gitu. Jadi ini adalah salah satu pengalaman juga seorang penderita rheumatoid arthritis. Itu kalau tidak tertangani itu bisa ya tadi progresif gitu loh. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih Bu. Baik Bu, saya izin mengajukan pertanyaan. Ya, dari cerita itu tadi kan ada satu pasien yang menyadari dia sudah terkena RE. Nah kemudian untuk pertolongan pertama bagi mereka yang sudah duluan menyadari itu apa aja sih Bu, obat-obat yang bisa mereka konsumsi? Ya. Jadi karena rasanya itu sakit dan itu memang proses radang, pastinya salah satu obat pertamanya adalah golongan NSAID. Udah belajar belum tentang NSAID? Udah ya? Tentang di farmakologi udah kan? Ya sudah Bu. Sudah Ibu, sudah disinggung. Ya. Jadi obat-obat non steroid anti-inflammatory drug itu biasanya pasti dapat, karena itu obat anti radang ya. Tapi itu hanya sebagai symptomatic terapi ya, cure disease ya, dia hanya sebagai mengontrol supaya nggak sakit. Nah, untuk yang udah confirm dia adalah rheumatoid arthritis dengan pemeriksaan tadi, maka biasanya obatnya adalah ditambah dengan obat-obat golongan DMARD ya, atau istilahnya disease modifying anti-rheumatic drug. Jadi apa, kayak obat imunosupresan yang sering dipakai itu apa? Methotrexate misalnya. Methotrexate kalian kenal, mungkin pernah dengar obat kanker ya. Tapi itu juga ternyata bisa menekan sistem imun. Ya, jadi spesifik dia menekan sistem imun sehingga dia nanti
bisa membantu untuk mengurangi tadi gejala rheumatoid arthritis yang disebabkan karena berlebihnya atau overaktivitas dari imun sistem gitu. Biasanya sering dipakai kalau nggak methotrexate ya, kemudian mungkin levonomid atau apalah, ada beberapa obat ya anti imunosupresan, mungkin kalian juga udah belajar tentang itu, tentang beberapa obat anti imunosupresan plus agen biologis. Kalau agen biologis itu adalah obat-obat yang menekan protein tertentu. Jadi ternyata pada rheumatoid arthritis itu ada beberapa sitokin yang tinggi gitu, yaitu adalah TNF-alfa sama interleukin 1. Nah, dari situ para ahli mengembangkan obat yang bekerja sebagai anti interleukin 1 maupun juga antagonis atau penghambat dari TNF-alfa gitu. Nah, itu yang ada namanya etanercept ya, infliximab, adalimumab, ada beberapa yang pakai APAP itu yang biasanya adalah monoklonal antibody. Nah, cuman kalau di Indonesia mungkin itu masih agak mahal. Ya, jadi mungkin tidak semuanya menggunakan, tapi yang paling sering NSAID, bisa dikasih steroid juga. Kadang-kadang dikasih methylprednisolone, Mas ya. Jadi methylprednisolone dia makin terus gitu. Pertanyaannya, kan serem ya efek sampingnya steroid ya kalau jangka panjang. Yaitu risiko. Ya, setiap obat pasti memang ada risikonya, tapi dalam keadaan ini dia menjadi lebih menguntungkan, karena kalau enggak ya risikonya adalah penyakitnya tetap berkembang gitu. Jadi obatnya seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya pada teman-teman yang lain dipersilakan untuk menanyakan. Silakan kalau masih ada yang permisi Bu. ya. Ya, jadi setelah menyimak penjelasan tadi ya, kami kan sebagai farmasis muda, bisa dibilang calon apoteker nanti di masa depan. Nah, apa aja sih saran dari Ibu atau nasihat yang bisa diberikan kepada kami semua ini untuk bisa nanti mengedukasi atau membantu pasien-pasien gitu untuk menyadari atau lebih aware lagi tentang RA itu sendiri begitu Bu? Ya, yang pertama tentu kan farmasisnya harus memahami dulu tentang penyakitnya, ya kan? Jadi memang kalian harus menguasai dulu tentang penyakit ini ya, patofisiologinya bagaimana, bedanya dengan tadi ya, karena banyak artritis yang lainnya itu it is very likely nanti orang nanya gitu, ini apa? Kok saya sakitnya kayak gini ya? Kok kayak gini? Nah, itu memang kita tidak dalam posisi mendiagnosa ya, adik-adik, kita tidak punya kewenangan untuk mendiagnosa, tapi paling tidak kita bisa mengarahkan tadi. Kalau misalnya arahnya seperti ini, mungkin kemungkinan ini, dan ya akhirnya kita tetap sarankan untuk mendapatkan pengobatan, dapat diperiksakan ke dokter. Karena kalaupun nanti kita ngerti pun, obatnya adalah obat-obat resep semua. Ya, NSAID itu yang dipakai juga, ya kalau NSAID yang biasa mungkin bisa kayak ibuprofen, tapi itu biasanya nggak terlalu kuat juga gitu kalau misalnya ini ya. Jadi kadang-kadang memerlukan juga obat-obat yang memang harus dengan resep. Apalagi kalau rheumatoid arthritis ya konteksnya ya, menggunakan imunosupresan itu pasti obatnya obat resep semua. Jadi memang kita nggak bisa nih. Tapi yang bisa kita lakukan adalah tadi mengedukasi mereka untuk misalnya menghindari faktor risiko dari terjadinya flare ya, terjadinya kekambuhan. Jadi misalnya harus menjaga apa gitu ya, dari supaya nggak kambuh misalnya, kemudian kepatuhannya minum obat, karena sekali lagi penyakitnya penyakit kronis. It means that dia harus menggunakan obat dalam jangka panjang. Kemudian kita perlu aware juga terkait dengan possible side effect ya. Jadi karena obat itu pasti juga ada risiko. Kadang-kadang kita nggak punya pilihan, memang harus minum obat itu, maka kadang-kadang bisa ditambahkan dengan obat lain. Contoh, obat-obat NSAID yang kadang-kadang kenanya di lambung, ya, nyerang di lambung sebagai efek samping,
maka seringkali pasien perlu mendapatkan obat gastroprotektif. Jadi obat-obat untuk melindungi lambung ya, macam PPI ya, obat-obat kayak omeprazol, lansoprazol atau mungkin sucralfate semacam itu. Memang itu adalah ya apa namanya konsekuensinya gitu untuk menghindari risiko itu. Jadi kalau yang harus diedukasikan tadi kepada masyarakat, tentu tadi ya masyarakat memang perlu memahami tentang penyakitnya. Memang mungkin tidak sampai sedalam kita sebagai tenaga kesehatan ya ketika menyampaikan. Tapi at least tadi ya ketika dia ada kekambuhan atau apa gitu ya, dan kemudian ada efek samping, maka segera dia bisa menyampaikan pada apoteker atau dokter untuk bisa ditata laksana begitu ya. Dan jangan PHP-in pasien. Jangan kasih harapan palsu, oh nanti bisa sembuh ini gitu ya. Padahal ini penyakit kronis ya. Nah itu juga menarik ya. Jadi how to educate patient ya, Ibu, ini penyakitnya memang mungkin membutuhkan waktu lama ya. Jadi tapi jangan khawatir, ini bisa dikontrol begitu ya, bisa dijaga. Nah untuk itu Ibu harus minum obat dengan patuh dan sebagainya. Artinya gini, kita nggak PHP-in dia, oh ini nanti bisa sembuh. Kalau kan orang selalu expect-nya kalau minum obat pasti akan sembuh ya. Nanti sembuhnya kapan misalnya gitu. Nah justru itu yang harus kita sampaikan, bahwa kalau penyakit ini memang penyakit ya, karena ada gangguan dalam sistem imun yang membuat kita harus sistem imun itu beraksi secara berlebihan, menyerang senyap atau bagian yang ada dalam tubuh sendiri gitu sebetulnya kan. Nah sehingga terjadi reaksi atau terjadi peradangan. Tapi jangan khawatir karena itu bisa dikontrol, makanya harus rajin atau patuh menggunakan obatnya seperti ini gitu. Jadi lebih ke situ ya. Jadi the choice of medication juga bukan our ini ya, our right juga ya, karena kewenangan untuk decision maker untuk menentukan obatnya apa itu juga sebetulnya adalah dokter. Jadi kita memahami penyakit dan juga obatnya itu tadi, mengawal ya supaya pasien mendapatkan the right drug ya, the right medication, kemudian dia dapat menggunakan dengan proper way ya, to optimize the therapeutic outcome and minimize the side effects seperti itu. Itu lebih ke pekerjaan farmasi, itu lebih ke situ ya. Dan sangat mungkin kita berdiskusi dengan dokter ketika pasien mengeluhkan, oh kok habis minum ini jadi seperti ini ya rasanya gitu. Nah itu kan it is likely mungkin adalah efek samping seperti itu. Nah, kita harus bisa komunikasikan ke dokter, kita bisa assess dulu kira-kira kenapa gitu. Ya semacam itu sih Mas Fauzan, dan juga ada yang lain ya, peranannya dari apoteker. Oke, baik Bu, sangat mencerahkan untuk kami yang kedepannya akan menjadi calon apoteker di masa depan. Terima kasih Bu. Iya. Oke, ada lagi? Sudah cukup kira-kira atau gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi memang topiknya tentang rheumatoid arthritis ya untuk besok itu ya. Bentuk diskusinya apa besok? Kayak tugasnya apa sih? Disuruh apa? Bikin apa? Iya, jadi dari awal itu kami mendapat topik ini. Lalu untuk yang pertama tugasnya membuat poster infografis gitu terkait RA ini. Terus yang kedua membuat video edukasi. Terus yang ketiga mewawancarai seorang apoteker begitu. Oh gitu, oke. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Baik teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Sudah tidak ada. Ya. Baik, dari wawancara ini dapat kita simpulkan bahwa rheumatoid arthritis ini berbeda dengan penyakit yang diketahui oleh orang kebanyakan. Nah, sedangkan rheumatoid arthritis ini adalah immunological disorder yang sifatnya lokal sistemik. Sedangkan kalau osteoartritis ya, sifatnya sistemik. Oh baik Bu. Rheumatoid arthritis sistemik ya.
Baik, terima kasih Bu. Ya, rheumatoid arthritis ini sifatnya sistemik. Kemudian kalau osteoartritis ini bersifat degeneratif dan tidak sistemik. Dan golongan obatnya untuk osteoartritis itu bisa digunakan NSAID. Kemudian untuk RE itu bisa digunakan obat-obat dari golongan imunosupresan. Dan ini biasanya menyerang pada orang-orang yang berusia 20 tahunan dan kebanyakan pada wanita. Ini terkait dengan pengurangan massa tulang. Dan ini edukasi yang bisa kita berikan kepada pasien adalah tidak memberikan harapan palsu bahwa obat ini bisa menyembuhkan. Dan pasien bisa diberikan edukasi yaitu harus patuh menggunakan obatnya. Ya, dari situ kesimpulan dari wawancara ini. Demikian terakhir sudah wawancara pada pagi ini dengan topik rheumatoid arthritis. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Yulis karena telah meluangkan waktunya untuk memberikan kami pengetahuan dan pengalamannya. Semoga apa yang kita dapatkan dari wawancara ini dapat membawa manfaat bagi kita semua dan dapat menjadi bekal kita ke depannya dalam menghadapi berbagai macam rintangan di dunia farmasi. Selaku moderator, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata maupun keputusan saya dalam wawancara ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof atas waktunya. Terima kasih banyak Prof. Julis. Sehat selalu Prof. Saya pamit ya. Nggih, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yeay. Akhirnya selesai juga. Ini ya recordnya. Oh iya, kita nggak ada